Oh, pirate ship. Holy shit. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Uncharted. Mana nih yang biasa main PS3? Pasti nggak asing dong dengan game yang satu ini. Nah, film ini diadaptasi dari game bernama Uncharted. Bercerita tentang seorang lelaki bernama Nathan Drake yang berpetualang mencari harta karun sekaligus menemukan sang kakak yang sudah lama menghilang. Bagaimana keseruannya? Eits, sebelum ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan kakak beradik, yaitu Sam Drake dan adiknya Nathan Drake yang sedang mencuri peta asli ekspedisi Ferdinand Magellan. Menurut legenda, peta itu adalah peta yang akan menuntun mereka ke tempat penyimpanan harta karun. Nah, Sam dan Nate yang gemar berjelajah yakin kalau mereka adalah keturunan Sir Francis Drake yang dilahirkan untuk menjadi seorang penjelajah harta karun. Sayangnya, aksi mereka malam itu ketahuan oleh pihak keamanan, jadi mereka pun ditangkap dan dikembalikan ke panti asuhan tempat mereka tinggal. Karena tindakan pencurian itu sudah 3 kali mereka lakukan, pihak panti asuhan pun sudah angkat tangan dan menyerahkan Sam pada pihak berwajib. Sam yang tidak ingin dipenjara memutuskan untuk kabur malam itu meninggalkan Nate dan berjanji akan kembali suatu saat nanti. Ia juga meninggalkan sebuah cincin peninggalan leluhur mereka untuk disimpan oleh Nate. Waktu berlalu, tak terasa 15 tahun kemudian, Nate tumbuh dewasa dan sekarang bekerja sebagai seorang bartender yang kadang-kadang mencuri barang pelanggannya. Yap, kebiasaan mencurinya sejak kecil ternyata masih berlanjut hingga ia dewasa. Ketika ia sedang bekerja, Nate tiba-tiba dipanggil oleh seorang lelaki. Ia ternyata adalah seorang pemburu harta karun bernama Victor Sullivan. Sully menawarkan Nate untuk bekerja dengannya dan pergi menjelajah harta karun Magellan. Namun Nate lantas menolak. Ketika Sully sudah pergi, Nate sadar kalau Sully sudah mengambil barang curiannya yang diganti dengan kartu nama miliknya. Karena hal itu, Nate pun terpaksa mendatangi alamat Sully untuk mengambil hasil curiannya. Di rumah Sully, Nate melihat ada begitu banyak artefak, termasuk peta yang dulu ingin dicuri oleh Nate dan Sam. Sully mengatakan kalau ia sebenarnya mengenal Sam dan dahulu sempat melakukan penjelajahan bersama dengannya. Sully juga mengetahui tentang Nate karena Sam dahulu sering membicarakan adiknya yang gemar menjelajah. Nate pun bertanya di mana kakaknya sekarang dan Sully menjawab sejak 2 tahun yang lalu Sam tiba-tiba menghilang saat membantunya mencari buku harian Juan Sebastian Elcano, di mana dalam buku harian itu terdapat begitu banyak petunjuk yang bisa digunakan untuk menemukan harta karun Magellan. Oleh sebab itulah Sully mencari Nate untuk mengajaknya mencari harta karun Magellan sekaligus menemukan Sam yang sudah lama menghilang. Setelah Nate setuju, Sully membagikan beberapa informasi tentang perjalanan harta karun yang akan mereka lakukan. Untuk menemukan harta karunnya, mereka membutuhkan salib peninggalan kru Magellan yang akan menjadi kunci harta karun. Nah, 1 dari 2 salib itu rencananya akan mereka curi pada sebuah acara lelang artefak yang akan diadakan besok malam. Di mana selain mereka ada juga Santiago Moncada, keturunan terakhir keluarga Moncada yang juga menginginkan salib tersebut. Sebelum pelelangan dimulai, Sully dan Nate menyiapkan rencana pelarian yang akan mereka lakukan. Di mana rencananya Nate akan bertugas mematikan listrik dan Sully yang akan mengambil salibnya. Singkat cerita, malam pelelangan pun akhirnya tiba. Di tempat pelelangan, mereka pun bertemu dengan Joe Braddock, seorang tentara bayaran yang disewa oleh keluarga Moncada. Joe dan Sully sepertinya sudah saling mengenal satu sama lain
dan kini sama-sama datang untuk memperebutkan salib Magellan. Ketika pelelangannya dimulai, Nate menyusup ke ruangan kendali untuk mematikan listrik. Namun ia dipergoki oleh anak buah Joe yang sudah menduga rencana mereka. Selagi Nate sibuk dengan anak buah Joe, Sully berusaha mengulur waktu dengan terus melempar tawaran melawan Santiago Moncada. Hingga akhirnya Sully dan Nate kehabisan waktu, sehingga Nate mengganti rencana dengan mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Sully kemudian memanfaatkan hal itu, mengganti pakaiannya dengan jas petugas dan membawa salib itu kabur dari gedung. Namun Joe yang mengetahui rencananya langsung mencegat Sully dan berusaha merebut salib itu dari tangannya. Sayangnya pihak keamanan menemukan mereka sehingga Sully yang menggunakan jas petugas berhasil lolos dari Joe. Setelah mendapatkan salibnya, Sully dan Nate akhirnya memulai perjalanan mereka menuju ke Barcelona. Di Barcelona mereka janjian dengan seorang wanita bernama Chloe Fraser yang memiliki salib yang satunya. Nah, Sully berharap Chloe mau bekerja sama dengan mereka karena mereka membutuhkan 2 salib untuk menemukan emas harta karun. Namun yang ada, Chloe ternyata malah berkhianat dan mencuri salib mereka. Nate dan Sully pun langsung mengejar Chloe yang kabur. Kejar-kejaran di antara mereka pun diakhiri ketika Chloe berhasil masuk ke dalam mobilnya dan akan pergi meninggalkan mereka. Namun Chloe tiba-tiba berhenti ketika Sully dan Nate mengatakan kalau Chloe tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karunnya tanpa bantuan dari mereka. So, karena hal itu, Chloe pun terpaksa bekerja sama dengan mereka agar bisa mendapatkan emas harta karun. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada Santiago Moncada yang sedang bersama dengan sang ayah. Saat itu Santiago kecewa dengan keputusan sang ayah yang menyumbangkan semua harta kekayaan keluarga karena merasa Santiago tidak layak mewarisi semua harta tersebut. Karena hal itu, Santiago pun menyuruh Joe untuk membunuh sang ayah sehingga mereka bisa memulai pencarian harta karun tanpa ada halangan apapun. Dari buku harian Juan, Nate dan yang lainnya pun diarahkan ke sebuah gereja bernama Santa Maria del Pi. Di dalam gereja itu, mereka pun menemukan sebuah jalan yang disebut surga dan neraka. Karena dalam instruksi mereka harus berpencar, jadi Chloe dan Nate pergi ke arah neraka, sementara Sully akan masuk ke arah surga. Tentunya mereka masing-masing dibekali dengan 1 salib yang bisa digunakan sebagai kunci. Tak lama kemudian, Joe dan anak buahnya pun tiba di tempat yang sama. Joe kemudian mengikuti Sully, sementara anak buahnya mengejar Nate dan Chloe. Lorong yang dimasuki oleh Nate dan Chloe membawa mereka ke sebuah bar yang ada di bawah tanah. Di sana mereka pun melihat anak buahnya Joe, jadi mereka pun berusaha berbaur agar tidak ketahuan. Setelah itu mereka pun menemukan lorong selanjutnya yang ada di belakang bar. Chloe kemudian dengan cepat membuka lorong, sementara Nate berusaha menghadapi anak buah Joe. Hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos dan masuk ke dalam lorong yang selanjutnya. Ketika mereka memutar salib untuk masuk ke lorong berikutnya, air tiba-tiba masuk dan mulai menenggelamkan mereka. Nah, Sully kini bertugas untuk memutar salib dari arah yang lain agar Nate dan Chloe bisa selamat. Namun sayangnya Joe tiba-tiba datang dan langsung mencegat Sully. Hal itu pun membuat Sully terus mengulur waktu untuk menghadapi Joe, sementara Nate dan Chloe perlahan-lahan mulai tenggelam. Hingga akhirnya Sully pun berhasil mengalahkan Joe, sehingga Nate dan Chloe berhasil selamat dan masuk ke lorong yang berikutnya. Nah, untuk masuk ke lorong kali ini, Nate dan Chloe harus menyatukan 2 salib, jadi Sully pun melemparkan salibnya ke arah mereka. Setelah berhasil masuk, mereka pun menemukan beberapa guci raksasa yang mereka pikir berisi emas harta karun. Tapi setelah guci itu dipecahkan, semuanya ternyata berisi garam dan sebuah peta harta karun Magellan yang sebenarnya.
di mana ternyata harta karun Magellan yang sebenarnya bukan berada di Barcelona, melainkan ada di Filipina. Setelah mengetahui hal itu, Chloe pun memilih untuk berkhianat. Ia memukul Nate sampai pingsan, merebut peta dari tangannya, dan kabur membawa 2 salib milik mereka. Tak lama kemudian, Nate akhirnya sadar dari pingsannya. Melihat bagaimana ia dikhianati oleh Chloe, Nate pun penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Sully dan Sam dahulu. Sully pun akhirnya jujur kalau ia dan Sam dahulu disergap oleh Joe dan para anak buahnya saat dalam pencarian harta karun. Dalam penyergapan itu, Joe dan para anak buahnya menyerang mereka dan menembak Sam hingga tewas. Dalam kondisi itu, Sully tak memiliki pilihan lain sehingga ia pun terpaksa kabur meninggalkan Sam untuk menyelamatkan diri. Di waktu yang sama, Joe datang menemui Santiago. Ketika mereka sedang berbincang, Chloe tiba-tiba datang menghampiri mereka. Tak disangka, Chloe ternyata sekarang sudah bergabung dengan kelompok Santiago. Ia pun menyerahkan peta yang ia dapatkan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Filipina. Di tempat penginapan, Nate mencoba memaafkan Sully atas apa yang sudah ia lakukan. Ia pun memutuskan untuk tetap melakukan penjelajahan harta karun. Ia pun memutuskan untuk tetap melanjutkan penjelajahan harta karun untuk mewujudkan cita-citanya bersama Sam. Alhasil, Sully dan Nate pun pergi ke markas Santiago Moncada untuk menyusup masuk ke dalam pesawat yang akan berangkat menuju ke Filipina. Di dalam pesawat, Santiago, Joe, Chloe, dan para anak buah yang lain minum bersama sambil menikmati perjalanan mencari harta karun. Ketika Santiago sedang bercerita kepada mereka, Joe tiba-tiba bergerak mendekat dan membunuh Santiago. Ketika semua perhatian tertuju pada Joe, mereka tidak sadar kalau Chloe sudah tidak ada di sana. Joe pun langsung mengambil alih kekuasaan dan menyuruh semua anak buahnya untuk mencari Chloe dan membunuhnya. Sementara itu, Nate dan Sully yang bersembunyi di dalam bagasi mobil perlahan-lahan keluar dan melihat mayat Santiago. Menyadari kalau situasi di sana sedang kacau, Sully pun menyuruh Nate untuk segera memakai parasut agar mereka bisa kabur dari pesawat. Namun, bukannya mendengarkan Sully, Nate malah nekat keluar dari persembunyian dan menunjukkan dirinya pada Joe dan anak buahnya. Ia pun mengancam akan melepaskan isi bagasi jika Joe tidak jujur tentang apa yang terjadi kepada Sam. Karena Joe tak kunjung menjawab, Nate pun nekat melepaskan isi bagasi sehingga Sully terlempar dengan parasutnya. Sementara itu, Nate yang juga terlempar keluar berusaha menyelamatkan diri dengan bergelantungan pada tali kargo. Naasnya, ketika ia sudah kembali masuk ke dalam pesawat, ia pun ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Chloe agar bisa kabur dari Joe. Mereka berdua pun terombang-ambing di atas udara sampai akhirnya berhasil meraih parasut pada kargo dan mendarat dengan selamat. Setelah mendarat di laut, mereka pun menepi di sebuah pulau. Mereka rencananya akan beristirahat di sana untuk sementara waktu sambil meneliti peta untuk menemukan lokasi harta karun yang tersembunyi. Semalaman Nate begadang memperhatikan peta sambil melihat semua kartu pos yang dahulu dikirimkan oleh Sam. Ia pun mulai berpikir apa sebenarnya yang ingin Sam katakan dari semua kartu pos yang ia kirimkan. Ketika memperhatikan salah satu kartu, Nate pun mencoba trik lamanya bersama Sam dengan cara meletakkan api di bawah kartu pos. Dalam kartu itu tertulislah sebuah pesan tersembunyi yang berisi kuncinya adalah kompasmu. Nate kemudian memperhatikan kedua salib dan menyadari apabila salib itu diletakkan di kedua titik dalam peta, maka keduanya akan bertemu di sebuah titik yang sama. Mengetahui hal itu, Nate cepat-cepat menuliskan titik koordinat lokasi harta karun, kemudian tidur dan beristirahat. Keesokan harinya, Chloe bangun lebih dulu dan melihat titik koordinat yang ditulis oleh Nate. Ia lalu mengambil kertas itu dan kabur untuk mengambil harta karun itu sendirian. Nate yang sudah menduga kalau Chloe akan berkhianat
sengaja menuliskan titik koordinat yang salah karena titik koordinat yang benar sudah ia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Nate pun segera bergegas ke tempat harta karun dengan menggunakan sebuah speedboat. Sesampai di tempat tujuan, Nate pun menemukan 2 kapal kuno yang dipenuhi oleh emas harta karun yang selama ini mereka cari. Di sana, Nate juga bertemu dengan Sully yang ternyata mengikutinya berkat lokasi handphone mereka yang terhubung. Tak lama kemudian, Joe dan para anak buahnya pun juga tiba di lokasi harta karun. Nate dan Sully yang melihat hal itu dengan cepat kabur dan bersembunyi di dalam kapal. Setelah itu, Joe memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut kedua kapal tersebut agar mereka bisa mengambil semua emas yang ada di dalamnya. Ketika kedua kapal itu diangkut, Nate dan Sully pun keluar dari persembunyian. Mereka lalu menghajar semua anak buah Joe di kapal itu dan mengambil alih helikopter yang mengangkut kapal tersebut. Joe yang ada di kapal lain melihat perbuatan mereka tentu saja tidak tinggal diam. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera mengejar mereka. Kejar-kejaran kedua kapal itu pun akhirnya terjadi. Nate yang melihat hal itu berusaha membantu Sully dengan cara menembakkan meriam ke arah helikopter mereka. Alhasil, akibat hal itu, Joe terpaksa kabur dari kapalnya dan naik ke kapal tempat Nate berada. Karena merasa tak sanggup menghadapi Joe, Nate pun meminta Sully untuk menyelamatkannya. Karena itu, Sully pun dihadapkan dengan 2 pilihan antara menyelamatkan Nate atau menyelamatkan harta karun. Pada akhirnya, Sully ternyata memutuskan untuk merelakan semua perjuangannya selama ini hanya demi menyelamatkan Nate. Karena ia tak ingin hidup dalam rasa bersalah seperti apa yang terjadi setelah kematian Sam. Semua emas yang ada di kapal itu kini telah menjadi harta milik Filipina. Namun untungnya Nate sempat menyimpan sedikit emas untuk dirinya dan juga Sully. Kemudian mereka pun melihat Chloe yang ada di bawah menatap mereka dengan tatapan kesal. Nate dan Sully pun tertawa puas melihat Chloe mendapatkan balasan atas pengkhianatan yang ia lakukan. Meskipun tidak mendapatkan emas yang banyak, kini Nate dan Sully siap untuk memulai petualangan mereka yang selanjutnya. Film diakhiri dengan diperlihatkan sebuah penjara memperlihatkan Sam yang ternyata masih hidup. Saat itu ia sedang menulis sebuah kartu pos lain yang akan dikirimkan untuk Nate. Dan film ini pun akhirnya selesai. Di post credit scene kita diperlihatkan pada Sully dan Nate yang kini memulai petualangan baru untuk mencari harta karun yang lain. Apakah pencarian kali ini akan membawa mereka menemukan Sam? Terus kalau Sam masih hidup, apa jangan-jangan Sully bohong sama Nate dan menutup-nutupi fakta itu? Semuanya akan terjawab di sequel Uncharted yang selanjutnya. Kalau ada ya guys. Oke deh, akhir kata semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!